Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam ulun, ulun doakan masuk surga. Yang kada jawab, ulun doakan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para ulama, para pewaris Rasulullah, para habaib, para tuan guru, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat yang hadir, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah. Wabil khusus kepada beliau Khadim Majlis Ta'lim wal Maulid Al-Falah Al-Ustadz As-Sayyid Alwi Ibn Al-Habib Faqih Bil Faqih Hafizahullahu wa ra'ah. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dan semoga senantiasa diberi istiqomah untuk senantiasa mengajak jamaahnya mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Amin. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama berkumpul meluapkan kebahagiaan kita semua atas lahirnya baginda Muhammad. Tiada lain, perkumpulan kita ini adalah idharus surur, meluapkan kebahagiaan. Yang kebahagiaan itu perintah dari Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, yang karena nikmat agama Islam dan nikmat diutusnya sang rahmat baginda Muhammad, maka bahagialah. Maka tidaklah orang bahagia kecuali mereka beriman kepada Allah, mematuhi perintah Allah, dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin bahagia kita, semakin terbukti keimanan kita kepada Allah. Semakin bahagia kita, semakin bersyukur kita kepada Allah yang telah memilih kita menjadi umat beliau baginda Muhammad SAW. Semoga kebahagiaan ini adalah salah satu bukti kita cinta kepada beliau, dan insya Allah kita pun mendapatkan syafaat beliau kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mesti bahagia dengan lahirnya Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Karena tidak ada makhluk Allah manapun kecuali dengan lahirnya Rasulullah mereka bahagia. Kada ada satu orang pun manusia yang sedih dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan Abu Jahal pun bahagia. Abu Jahal bahagia atas lahirnya beliau Rasulullah. Kada ada orang yang sedih dengan lahirnya Nabi. Hanya dalam satu riwayat, satu makhluk aja yang sedih dengan lahirnya Rasulullah. Sebagaimana dalam tafsir Al-Imamul Qurtubi an Mujahid, dan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah
lil Imam Syekh Ibn Katsir itu disebutin di mana inna iblis la'anahullah, sesungguhnya iblis yang dilaknat oleh Allah, ronna arba'a ronnat, nangis histeris, tangisannya 4 kali seumur hidup. Ini iblis kada pernah nangis kecuali 4 kali yang tangisannya itu ronna ay rafa'a sautahu bil buka. Definisinya ronna itu mengeraskan suara ketika menangis. Nih, nangis yang histeris. Yang pertama, hina lu'in, ketika dilaknat oleh Allah. Laknat ay at-tardu min rahmatillah, diusir dari rahmatnya Allah. Itu yang namanya iblis langsung nangis. Yang kedua, hina uhbitat minal jannah, ketika diusir dari surga. Nangis sampai di bumi, sampai di dunia, nangis. Gimana enggak nangis? Dilaknat sama Allah, diusir dari surga. Dan ini karena ulahnya iblis sendiri. Disuruh oleh Allah sujud ke Nabi Adam, kada mau. Kata ulama, iblis ini kada mau karena punya 2 sifat. Yang pertama hasad, yang kedua kibir, iri, sombong. Ketika Allah perintahkan dia sujud ke Nabi Adam, kada mau. Menentang Allah. Bahkan kesombongannya ngasih dalil lagi sama Allah. Iblis, sujud kau kepada Adam. Kada mau. Maka iblis berkata, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kenapa ulun mesti sujud ke Adam? Ulun terbuat dari api, sidin terbuat dari tanah. Orang sombong itu gitu hadirin. Udah sombong ngeluarin dalil lagi. Iblis ini udah sombong ngeluarin dalil. Kemudian Allah marah, Allah melaknatnya. Plus Allah mengusirnya dari surga. Makanya hati-hati, jangan pernah punya sifat sombong. Mas, iblis ini sudah di surga, diusir gara-gara sombong. Kita ini belum di surga, masih di Samarinda. Berani sombong. Ini kan aneh. Yang di surga diusir, kita nggak jelas, surga nerakanya nggak jelas, berani sombong hadirin. Maka itu ulama mengatakan hati-hati sama sifat sombong. Yang kedua sifat iri. Iri itu kada bisa lihat nikmat pada orang lain. Ini sifat iri, ini adalah sifatnya iblis. Orang kalau sudah punya sifat iri, naudzubillah, hidupnya tersiksa. Lihat tetangga yang sebelah kanan beli mobil, kada bisa tidur. Bertanya-tanya dari mana duitnya. Kalau nggak melihara tuyul kada mungkin. Entar tetangga yang satunya bangun rumah kada bisa tidur. Ini kalau nggak korupsi mana mungkin. Entar perangga tetangga sebelah atau yang belakangnya tadi nikah lagi, kada bisa tidur lagi. Jelek gitu kok laku lagi ya. Hidupnya orang iri, dia nyiksa dirinya. Maka sifat sombong dan iri ini sifat iblis. Dengannya dilaknat, dengannya diusir dari surga. Kemudian yang ketiga, hina wulida sallallahu alaihi wasallam. Iblis nangis ketika dengar dan lihat Rasulullah dilahirkan. Jadi iblis ini pas 12 Rabiul Awal orang pada bahagia. Jangankan manusia, sampai di kitab Maulid disebutkan, wa ma min dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Binatang pun bahagia di malam lahirnya Nabi Muhammad. Semua hadirin, bahkan calon musuhnya Abu Lahab pun bahagia. Cuma satu makhluk yang sedih pas lahirnya Nabi, yaitu iblis. Jadi bulan Rabiul Awal ini umat Nabi Muhammad kada boleh sedih. Pian kalau punya teman bulan Rabiul Awal sedih, pian datengin, tanya, pian iblis apa manusia? Kada ada orang sedih bulan Rabiul Awal kecuali iblis. Nggak boleh sedih. Makanya ibu-ibu, bu,
Jangan sedih bulan Rabiul Awal, walaupun melihat suami nikah lagi ketahuan. Jangan marah dulu, di jamak takhir marahnya bulan Rabiul Tsani. Hadirin, bulan Rabiul Awal bulan bahagia untuk kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita yang saat ini bahagia dengan lahirnya Nabi, minimal kita udah beda sama iblis. Maka orang-orang saat ini ramai-ramai memperingati Rasulullah lahir. Ada seperti ulun pian hadir majelis sholawat, dengerin ceramah, ini meramaikan lahirnya Nabi. Ada lagi yang ikut meramaikan, tapi meramaikannya beda. Di WA kirim, di Facebook, di media sosial, maulid Nabi itu bid'ah. Orang yang melakukan maulid Nabi nggak dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini biarin aja. Itu memang meramaikan, hadirin. Itu mereka meramaikan, gak usah dimarahin. Kenyataannya justru mereka ngomong seperti itu, maulid tambah rame. Kada pernah ada orang yang gara-gara omongan itu terus maulidnya batal, juga kada pernah. Justru gara-gara omongan itu, Masya Allah, habaib tambah lancar undangannya, hadirin. Makanya orang seperti itu kada usah dimarahin, bisa dijawab, jawab. Kalau kada bisa udah biarin. Dia lagi meramaikan lahirnya Rasulullah. Cuman kelasnya beda. Mereka meramaikan dengan caci maki, kita meramaikan dengan sholawat kepada baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu, mari di bulan seperti ini Rabiul Awal kita sama-sama menghadiri maulid Nabi. Kalau sudah hadir maulid Nabi, hadirin, Nabi itu yang dirayakan adalah Nabi kita. Kita bareng-bareng hadir, kita bareng-bareng membantu partisipasi karena yang diramaikan adalah Nabi kita. Kalau ada orang ngundang kita ulang tahun istrinya, kita kada usah datang bawa uang. Kalau ada ulang tahun anaknya, kita datang karena yang dirayakan anaknya. Tapi kalau udah Rasulullah, partisipasi, hadirin. Semua yang datang memiliki kewajiban membantu peringatan maulid Nabi. Ulun pernah diundang di Banjar, Masya Allah. Ini yang namanya karpet, semuanya buah-buahan. Yang panen semangka, bawa semangka. Panen apel, bawa apel. Panen jeruk, bawa jeruk, semua datang. Sampai kada kelihatan ini jalan, kada kelihatan ini karpet, semua buah-buahan. Masya Allah. Setelah pulang mereka makan bersama-sama. Ulun tanya sama guru yang ngundang, ini kok bisa seperti ini? Iya Habib. Mereka semua yang panen apel bawa apel, semangka bawa semangka. Yang ulun khawatirkan kalau ada yang panen tebu bawa tebu, hadirin. Mereka kumpul, mereka makan bersama sambil memiliki satu keyakinan. Tidaklah datang semua kenikmatan ini kalau tidak ada baginda Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan kau wahai Muhammad, Allah tak ciptakan semua alam semesta. Allah ciptakan semua alam semesta untuk berkat nabinya Muhammad SAW. Maka itu, kalau pian tidak lihat buah-buahan di sini, bukan tuan rumahnya yang salah. Pian yang datang kada modal. Ya, orang datang mesti modal, hadirin. Alhamdulillah, malam-malam ini saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kada ada yang masak di malam hari. Semua pulang pada bawa berkatan. Ibu-ibu libur masak malam hari. Berkat maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hadir maulid Nabi, maka yang paling terpenting untuk kita ketahui adalah mendengar sirah Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, agar tertanam kecintaan yang begitu dalam hati kita kepada beliau baginda Muhammad. Itu tujuannya. Pulang nih kita dari sini harus tambah cinta sama Rasulullah. Itu peringatan maulid. Nah, peringatan maulid fungsinya di situ. Jangan cuma seremonial aja, kada, hadirin. Tapi pulang harus dalam hati tambah cinta. Supaya tambah cinta, kenali beliau Rasulullah. Itu dibacakan Syama'il Rasulullah.
Dibacakan sirah Nabi Muhammad, begitu hebatnya beliau Rasulullah, makhluk Allah yang paling sempurna. Sampai disebutkan oleh Imamul Busiri, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Beliau Rasulullah di atasnya semua nabi, baik akhlaknya maupun fisiknya. Nggak ada yang bisa menandingi beliau Rasulullah dalam ilmunya dan kedermawanan maupun kemuliaannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Fisik Nabi sempurna. Nabi Muhammad fisiknya sempurna. Sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kekuatannya aja Rasulullah itu seperti 40 orang laki di antara kita. Makanya ada namanya Rukanah. Rukanah itu tukang gulat. Nggak ada yang bisa ngalahkan dia. 3 kali tanding sama Rasulullah, nggak pernah menang. Dibanting terus 3 kali. Padahal janjinya kalau bisa ngalahin 100 ekor kambing, 300 ekor kambing dia kalah. Tapi kata Rasulullah, ambil 300 ekor kambing. Yang lebih penting adalah keislamanmu. Maka beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk ke dalam agama Islam. Masya Allah. Itu Nabi Muhammad SAW hadirin. Kalau dalam riwayat beliau itu perutnya sama dadanya itu sama. Ngapain lihat perutnya ulun pian? Nabi itu perutnya sama dadanya sama. Bisa dikatakan Nabi itu six pack. Kalau kami one pack. Nabi badannya kekar. Sampai Sayyidina Ali itu saking kekarnya. Kata Sayyidina Ali, tahu nggak Sayyidina Ali ini ahli perang. Amr bin Abdul Wud aja yang paling ditakuti di Arab ditantang oleh beliau usia 20 tahun. Tapi kata Sayyidina Ali, kalau apabila dalam peperangan yang dahsyat saya sudah nggak bisa apa-apa, takut akan mereka membunuh, maka tidak ada benteng terkuatku seperti punggung baginda Muhammad. Sayyidina Ali sembunyi di punggung Rasulullah. Saking kuatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika di Madinah, ketika Rasulullah perang di Khandaq, itu bikin parit. Ada batu yang nggak bisa dibelah. Tidak ada satupun sahabat yang bisa membelah, hanya Nabi sendiri yang membelah. Langsung pecah. Ini jadi kalau ada orang yang suka orang keker kuat, nggak ada kayak Nabi Muhammad SAW hadirin. Adapun keindahan wajah Nabi Muhammad, Masya Allah, Rasulullah bagaikan bulan purnama. Sayyidina Anas kalau jalan sama Nabi di malam bulan purnama, lihat bulan, lihat wajah Nabi, lihat bulan, lihat wajah Nabi. Kemudian berkata, ya Rasulullah, wallahi antala ajmalu minal qamar, kau lebih indah dari malam bulan purnama. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau bicara wajah Nabi, udah bungas Rasulullah. Cuman mungkin orang bungas banyak. Tapi yang ingin saya sampaikan, wajah Nabi ini bukan cuman bungas, tapi wajah Nabi syarat orang masuk surga. Karena Rasulullah bersabda, fawailun man lam yaroni yaumal qiyamah. Celaka, neraka wail buat orang yang diharamkan oleh Allah memandang wajahku ini nanti di hari kiamat. Maka ulama berkata, wajah Nabi syarat masuknya kita ke dalam surga Allah. Semoga Allah tidak mengharamkan mata kita memandang Rasulullah. Kata guru saya Al-Habib Umar, pian tahu gak ada? Lihat wajah Nabi itu suatu kenikmatan. Tapi ditambah lagi ibtisamah tuh. Kalau kita lihat Nabi senyum, demi Allah itu lebih indah dari surga Allah. Gimana keadaan lebih indah dari surga Allah? Sedangkan hadirin, surga diciptakan karena baginda Muhammad. Makanya mana ada ulama para wali yang pengen surga? Kada mau, mereka mau Nabi Muhammad. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama, kata Habib Ali Habsyi. Pian kira ulun kangen sama surga? Enggak. Ulun kada tergiur dengan indahnya surga. Rumahnya, kusur istananya, bidadarinya, makanannya, kada tergiur. Ulun tergiur kalau surga itu di situ ada baginda Muhammad. Makanya Al-Imam Al-Alusi ketika ditanya sifni anil jannah, apa? Surga itu nikmatnya apa sih? Surga itu nikmatnya apa? Ada surga kan bisa dibilang bidadari.
Bidadari itu memang nikmat hadirin. Dalam kitab itu disebutkan bidadari itu subhanallah. Kalau satu diturunkan di dunia, ini nggak usah matahari dunia, terang benerang. Kalau bidadari ngeludah laut yang asin jadi tawar. Makanya pian yang wajahnya ini hitam-hitam jangan khawatir. Diludahin insya Allah bidadari putih mulus semuanya. Bidadari begitu indah. Iya. Tapi ulun ke sana bukan untuk itu. Kata Al-Alusi, kalau mau tahu indahnya surga, cukup dengan 2 kalimat. Apa? Fiha Rasulullah. Di surga ada baginda Muhammad. Enak surga itu, makanannya ini enak. Tapi bukan untuk itu kami masuk surga. Tapi memandang beliau baginda Muhammad dan mendapatkan senyuman beliau Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya itu lihat para sahabat. Ada sahabat yang kalau Rasulullah mau meninggal, ya Rasulullah pian mau meninggal, ulun ikut meninggal kada? Cinta mati hadirin. Itu sahabat cinta sama Nabi siap mati. Coba ini bapak-bapak yang cinta sama istri, berani ngomong gitu, wahai sayang, kalau kau mati aku akan dikubur bersamamu, ada? Hah? Kada ada. Bu, ada nggak bapak yang berani ngomong gitu? Hah? Belum mati dikubur aja udah mau nikah lagi, apalagi mati. Maka daripada itu, sahabat bilang, kalau engkau mati ya Rasulullah, aku bersamamu dikubur, mati juga apa kada ya Rasulullah. Cinta mati sahabat dengan Nabi Muhammad. Ada lagi sahabat Thauban, sampai sumpah mikirin sesuatu, ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau ini Thauban? Stres wajahmu. Wajahmu kuning, kurang makan, kurang tidur. Ada apa kau ini? Lagi kepikiran, stres ya Rasulullah. Coba lihat sahabat Nabi stresnya karena apa? Kalau ulun nama pian stres gara-gara dolar naik, dolar turun, emas naik, emas turun. Nih, yang dipikiri dunia. Stres gara-gara apa? Uang belum dapat, kontrakan gak jadi. Oh, pikirannya dunia. Ini sahabat kada pikir itu. Yang dipikir ya Rasulullah, ulun berapa hari ini kada bisa tidur, mikirin. Mikir apa? Mikir nanti kalau ulun di akhirat masuk neraka karena dosa, selesai. Tapi ulun juga mikir kalau masuk surga, ulun surganya di mana? Pian surganya di mana? Pasti pian surganya VIP, ulun ekonomi. Terus di surga kada bisa jumpa dengan pian ya Rasulullah. Kepikiran ya Rasulullah, apa nikmatnya surga gak berjumpa denganmu ya Rasulullah. Subhanallah, ada nggak yang sampai seperti itu? Kepingin ketemu Nabi sampai sakit-sakitan. Akhirnya Rasulullah diam sampai turun firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasul ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Sesungguhnya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah, dari nabi-nabi, dari para siddiqin, para wali, para orang mati, syahid, syuhada, dan kaum salihin. Maka beliau pun bahagia atas turunnya firman itu, tiada lain karena nanti di surga bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Fisiknya buat kita rindu kepada beliau. Ditambah lagi beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang kada bisa satu orang pun mampu untuk mengungkap akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi itu tawadhu, Nabi itu dermawan, Nabi itu berani. Tapi bukan karena berani beliau mulia, bukan karena tawadhu beliau mulia. Akan tetapi kata Habib Ali Habsyi, tawadhu mulia karena Rasulullah itu sifatnya. Berani itu jadi mulia karena sifatnya Nabi Muhammad. Dermawan itu mulia karena sifatnya Nabi Muhammad. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Yang disebut akhlak mulia apabila akhlak itu nempel pada baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kada ada akhlak yang semulia beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin. Maka itu kita sebagai umatnya tunjukkan
Kalau kita mau dekat sebagaimana aula bi yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Orang yang paling berhak nanti jumpa denganku di hari kiamat yang paling baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas tutur katanya indah. Kada pernah caci maki orang, kada pernah nyumpain orang. Ma bu'ithul la'anan wala sababa. Ulun kada diutus oleh Allah sebagai pelaknat, penyumpah orang. Ini kadang-kadang ulun heran. Ada orang mengaku mendekatkan diri kepada Allah melalui mencaci maki. Gak ada riwayat Rasulullah caci maki siapapun. Abu Jahal kada pernah dicaci maki. Abu Lahab pun kalau nggak Allah yang turunkan firman. Maka itu hadirin, daripada akhlak karimahnya Nabi Muhammad SAW menjaga lisan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bisa jaga lisannya, man yadhman lima baina lihyataihi wa fakhidaihi. Barang siapa yang bisa menjamin jaga jangan dua lihyah atau lisannya dan kemaluannya, azman lahu bil jannah, aku jamin dia masuk surga. Karena bukti akhlak karimah, bukti akhlak mulia adalah lisan yang baik. Maka itu, enggak ulamanya, enggak habaibnya, enggak kiainya, enggak ustadznya, enggak semua umat Nabi Muhammad, jangan pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang membuat sedih hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulun kalau lihat di televisi, lihat di media sosial, subhanallah, ini udah jadi sarapan, makan siang, makan malamnya umat Rasulullah caci maki. Fitnah, caci maki sana, caci maki sini. Ini apa hadirin? Apakah ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Tidak. Udah jelas orang yang jalan hidupnya caci maki orang, udah pasti mereka itu adalah orang tukang fitnah, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah hati-hati. Anak-anak kita mesti hati-hati. Sekarang sama media sosial ini mesti hati-hati. Timur Tengah itu perang gara-gara media sosial hadirin. Nah kita hati-hati, jangan mau sampai kita diadu domba satu dengan yang lain. Ulun sampai heran. Kalau baca kitabnya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, di bab tentang namimah disebutkan di situ, saya hampir pastikan orang yang suka namimah atau padu domba sesama umat Nabi Muhammad, kebanyakan mereka orang yang lahirnya tanpa pernikahan yang sah alias anak zina. Ulun perhatiin seperti itu. Ini sekarang hati-hati hadirin. Kita sudah dibuat jauh dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tawadhu, rendah hati. Nggak pernah merasa mulia dari siapapun, padahal beliau pasti paling mulianya hambanya Allah. Wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Beliau adalah paling afdolnya makhluk yang pernah Allah ciptakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu mari kita kenal akhlak Rasulullah. Bagaimana Nabi SAW senantiasa senyum. Nabi Muhammad kada pernah cemberut. Ma ra'aitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulillah. Ulun kada pernah lihat orang banyak senyum seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jumpa dengan siapapun senyum. Itu menunjukkan kebersihan hati. Orang kalau suka cemberut itu biasanya suka suudzon. Ada orang kaya, lihat orang kada pernah senyum, cemberut karena waspada, pasti mau datang mau ngutang ini. Iya. Sudah suudzon sana, suudzon sini, sibuk hatinya untuk akhirnya nggak bisa senyum. Nabi ini sama siapapun senyum. Nabi nggak senyum kalau perang aja hadirin. Pernah suatu saat Nabi kada senyum, langsung ditegur sama Allah satu surat, bukan satu ayat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Satu surat negor Nabi karena nggak ada senyum. Untung Al-Quran diturunkan untuk Rasulullah. Kalau untuk ulun sama pian 30 juz semua surat Abasa. Apalagi kalau sudah tanggal tua, Masya Allah sulit untuk senyum hadirin. Makanya pulang dari sini pian senyum. Pian senyum, pulang senyum. Ketemu anak, ketemu istri senyum. Oh, biasanya cemberut malam-malam pulang ini senyum. Ini berarti alhamdulillah dapat ilmu akhlaknya Rasulullah.
Lihat televisi, walaupun filmnya horor tetap senyum. Mau tidur, senyum. Bangun tidur, senyum. Mau makan, senyum. Sama siapapun senyum. Insya Allah minggu depan jumpa di rumah sakit jiwa. Hadirin, Nabi ini akhlaknya ya Allah, gak ada seperti beliau Nabi. Nabi SAW ini diajarkan oleh Allah, walau kunta faddan ghalidhal galab lan faddu min haulik. Akhlaklah kau wahai Muhammad, kalau kau keras orang akan lari darimu ya Rasulullah. Diajarkan inilah akhlak. Makanya Nabi mengatakan, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah menyempurnakan akhlak umat. Ini umat, tujuan utama Nabi Muhammad setelah tauhid adalah mengajarkan akhlak karimah, tata krama, sopan santun, budi pekerti yang luhur yang baik. Ayo pulang dari sini tunjukkan kalau kita ini pencinta Nabi, akhlak. Jangan Masya Allah pulang dari sini sandal berangkat merah pulang biru. Ini gimana hadirin? Subhanallah, berarti nggak hadir majelis, nggak dapat akhlaknya Nabi. Ulun pernah diundang di Surabaya ceramah bab tentang akhlak dan sabar dan senyum. Selesai ulun lihat sandal ulun hilang. Ulun mau marah kada bisa karena tadi babnya senyum dan sabar. Maka ulun tetap senyum. Kata panitianya, subhanallah, Habib kada marah. Senyum sana sini padahal sandalnya baru hilang. Semestinya ulun mau marah, dalam hati sudah doa, ya Allah yang curi sendal moga-moga ditabrak bis sendalnya ya Allah. Tapi karena babnya sabar, senyum dan akhlak, ulun keluar senyum. Pas sampai mobil hati udah panas. Itu sendal baru beli pas umroh harganya 1 juta lebih. Masuk mobil, tuan rumahnya panitinya datang, Habib maaf sandalnya kada ketemu, ulun gantiin sandal ulun. Swallow hadirin 15.000. Ini lebih panas hadirin, lebih menyakitkan 1 juta diganti 15.000 hadirin. Nah, coba lihat, seperti itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin akhlak. Ini pulang dari majelis ini, pokoknya kita harus koreksi diri kita punya akhlak yang karimah. Nabi ngajarin jual beli jangan nipu. Nabi mengajarkan nggak boleh orang jual beli ala akhihi. Orang udah mau jual beli kita jual lebih murah. Haram. Wa khidba ala khidba akhihi. Orang udah mau tunangan, kita langsung kita duluin, kita gagalin, kita fitnah atau naudzubillah. Ini hukumnya haram. Nabi ngajarin muamalah akhlak karimah kepada umatnya agar mustawa tingkatan kemanusiaan kita terangkat. Orang itu nilainya di akhlak hadirin. Kita ini semuanya nilainya di akhlak. Kalau udah akhlaknya nggak karu-karuan, mau pakai imamah, mau pakai surban, mau pakai apapun, kada punya akhlak nol. Pian pakai sarung, pian pakai kopiah. Gak usah pakai imamah, gak usah jubah, tapi punya akhlak, pian punya kedudukan tinggi. Makanya katanya Imam Hasan al-Basri, beliau mengatakan arba'atun tarfa'ul mar'a wa in qalla ilmuhu. Ada 4 hal yang ngangkat derajat orang walaupun ilmunya dikit. Siapa? Yang pertama, kata beliau tawadu, orang yang rendah hati. Orang rendah hati diangkat. Yang kedua helim, yang kada cepat marah. Kada sumbu pendek. Kalau dipancing kemarahannya sabar. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, laisar rojul bisur'ah, bukan laki-laki kesatria yang pintar gulat. Walakinna rojul man yamlik nafsahu indal ghadab. Laki-laki kesatria itu adalah laki-laki yang kalau dipancing kemarahannya dia bisa menjaga kemarahan, nggak marah langsung. Ditahan dia bisa, namanya helim. Ini yang mengangkat derajat seseorang. Kata Nabi, laki-laki itu yang bisa nahan marah. Jadi kalau apabila ada laki-laki suka marah, ini berarti bukan laki-laki hadirin. Jadi semakin suka marah, jadi katanya kan yang marah, pemarah itu berarti perempuan. Perempuan sulit mengendalikan emosinya, makanya dikit-dikit meledak, dikit-dikit meledak.
Laki-laki bisa nahan. Kalau laki-laki cepat meledak, perlu ditanya ini perempuan apa laki-laki. Takutnya bencong ini. Jadi kalau orang suka marah itu jangan dibanggakan, itu sifat perempuan. Sifat laki-laki yang milik nafsahu endal ghadab. Tapi ketika dipancing kemarahannya yang benar-benar marah harusnya. Lihat istrinya dipandang auratnya, lihat istrinya diganggu orang, nah ini harus marah. Katanya Imam Syafi'i, man ustughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Orang kalau dipancing kemarahannya kada marah sabar, istrinya jalan dipegang pahanya sama cowok. Terus dia sabar. Ini bukan sabar, keledai. Ya, nggak boleh. Harus tunjukkan saat marah-marah. Maka itu hadirin, tawadhu, hilim, sakha, dermawan. Itu yang ngangkat derajat orang kalau kita punya akhlak dermawan. Bagi. Masya Allah. Kayak sekarang ini yang paling harus dermawan adalah para habaib dan tuan guru. Karena bulan Rabiul Awal ini panennya mereka hadirin. Iya, habis bulan Safar 1 bulan penuh kada ada undangan hadirin. Puasa alami, diet hadirin. Begitu masuk bulan Rabiul Awal obesitas langsung naik semua. Masya Allah. Jadi tolong para habaib, para kiai, jangan terima terus amplop, keluarin sebagian. Iya, harus dermawan. Orang-orang dulu para aulia wassolihin yang buat mereka derajatnya diangkat oleh Allah dermawan, bantu orang. Suka bantuin orang, diangkat derajatnya yang terakhir akhlakul karimah. Yang terakhir 4 yang ngangkat derajat orang itu akhlaknya. Ini kita kalau udah akhlaknya baik diangkat sama Allah derajat. Mana yang lebih baik? Alim, apal Quran, bukan cuman Quran, Zabur, Injil, Taurat apal semua. Yang satu cuman apal juz amma. Yang satu lagi apal Alfiyah ibn Malik, hafal Zubat ibn Ruslan, apal semuanya mutun. Yang satu apalnya Safinah atau Sulamut Taufiq. Tapi yang ini akhlaknya baik, tutur katanya baik. Yang ini apal semuanya, tapi suka hujat orang, suka ngehina orang, suka merendahkan orang. Kata ulama ini mesti lebih afdol, karena dia punya akhlak Rasulullah. Nilainya orang di akhlak hadirin. Maka itu pulang dari sini pokoknya angkat derajat akhlak kita untuk beliau baginda Muhammad SAW girang kepada kita hadirin. Jadi setiap kita hadir maulid harus kita pertambah kecintaan kita kepada Nabi. Nambahin cinta sama Rasulullah. Supaya ada hasilnya kita hadir maulid hadirin. Setelah kita tambah cinta sama Nabi Muhammad, ada lagi satu lagi. Apa? Buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Dengan apa? 1, sunnah Nabi kita hidupkan. Yang cinta sama Rasulullah, yang di sini sakunya ada siwak. Bukan yang ada di Samsu. Nah, Nabi nggak pernah lepas siwak hadirin. Ini umatnya Masya Allah siwak kada pernah ngerokok istiqomah. Rokok bau, siwak bersihin. Itu Nabi Muhammad SAW. Ini buktikan cinta kita. Sunnahnya Nabi itu kita jalankan. Yang kedua kata ulama bukti cinta adalah orang yang istiqomah hadir majelisnya Nabi Muhammad. Hari ini malam ini kita hadir majelisnya Rasulullah. Pian kira ini majelisnya Habib Alwi. Kada hadirin. Lah majelis Habib Alwi, wala majelis Habib Jamal, wala ini majelisnya Rasulullah. Pian datang untuk Rasulullah. Maka siapa yang betah di majelis ini berarti cinta kepada Rasulullah. Yang kada betah berarti kada cinta ke Rasulullah. Ini bulan maulid. Sehari ini hadir berapa kali pian maulid? Sekali apa 2 kali? Kemarin dulu ada Piala Dunia. Babak penyisian sehari main sepak bola 4 kali. Istiqomah 2 kali 45 menit. Jam 7, jam siang, sore, malam jam 2. Bangun untuk main lihat bola. Ini adalah pencinta sepak bola. Pencinta Rasulullah. Hadir maulid bisa 4 kali kada. Boro-boro 4 kali hadirin. Sekali aja kadang-kadang Masya Allah asam auratnya kumat. Kadang yang belakang ya Allah Habib ini ceramah lama bener.
Kada selesai-selesai. Ini hati-hati, ini nggak cinta sama Rasulullah ini. Orang cinta sama Nabi betah. Ibu-ibu kalau sudah cinta film India, Masya Allah hadirin. 3 jam duduk kuat. Nguap, kada. Kamar mandi aja di jamak takhir. Kamar mandi di jamak takhir. Anaknya ngomong, diem. Khusyuk hadirin. Apalagi kalau yang main Syahrukan radhiyallahu anhu. La haula wala quwata illa billah. Pas giliran ceramah, apalagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu 10 menit, kelamaan 15 menit. Kiainya didoakan stroke hadirin. Lama betul, takmirnya ditegur, jangan diundang lagi ini Ustadz. Lama ini, udah marah, 15 menit coba bola. 2 kali 45 menit, habis aja, wah cepet banget, 2 jam. Makanya orang cinta sama Nabi, betah di majelisnya Rasulullah. Ulun lihat Masya Allah, tadi dari Habib Abdurrahman, banyak yang hadir. Di sini banyak juga yang hadir. Katanya malam ini ada 12 majelis. Allahumma sholli ala Muhammad. Panen ini yang punya son-son ini hadirin. Nih, Masya Allah, istimewa. Samarinda ini istimewa. Sampai ulama dari mana-mana diundang rebutan hadir di majelis, sana banyaknya majelis. Insya Allah Samarinda adalah kota pencinta Rasulullah. Jangan khawatir, insya Allah Nabi bangga dengan pian seberataan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, orang cinta kepada Nabi selalu memikirkan ridho Nabi Muhammad. Mau buat apa-apa, lihat ridho Nabi Muhammad. Pakai baju, tanya Rasulullah ridho kada ulun pakai baju ini. Anak perempuannya pakai baju apa, mikir Rasulullah ridho kada kalau anakku perempuan pakai baju ini. Pak, mau nikahkan anak, lihat dulu kira-kira acara ini buat ridho Nabi atau kada. Jangan main asal punya uang, ngundang artis, Masya Allah dari Jakarta ratusan juta, nyanyi pakai celana pendek dan kaos kutang bapaknya hadirin. Bayar ratusan juta. Subhanallah. Ini penyanyi kadang-kadang ngajak kita lalai dari Allah. Ini penyanyi ngajak orang cinta sama setan. Mereka jauhin orang sama Allah, dikeluarin duit ratusan juta. Ulama ngajakin dekat sama Allah, ya Allah mentok 2 juta hadirin. Itu udah khair kabir, Masya Allah. Buat deketin orang sama Allah 2 juta, buat deketin sama setan 100 juta dibayar. Maka kadaklah yang membayar setan kecuali setan hadirin. Nggak ada berkahnya hidup seperti itu. Ulun kadak minta uang, cuman buat apa pian ngadakin pernikahan, pesta pernikahan anak, ngundang-undang yang seperti itu. Ntar sudah bikin acara, ngeluarin duit miliaran. Setelah itu hidup masalah dirundung masalah. Berantem mulu, nggak ada barokahnya pernikahan. Karena nikahkannya dengan cara yang tidak membuat ridho baginda Muhammad SAW. Panggil ini majelis ini, hadroh ini, kalau orang nikahin. Makanya di dalam kitab fikih disebutkan, orang kalau nikah hari Jumat, supaya dapat berkah hari Jumat. Wa ihdharu salihin, hadirkan orang-orang soleh, supaya berkah itu majelis pernikahan. Diajarkan dalam fikih itu. Supaya berkah, bukan ihdharu talihin, bukan menghadirkan orang-orang yang jauh dari Allah. Kada ridho Nabi Muhammad acara-acara seperti itu hadirin. Nanti habis gini juga begitu. Mau ada pilkada, lihat siapa di antara mereka yang suka majelis, bukan yang suka konser. Kalau udah sukanya konser, naudzubillah, ini adalah calon-calon pengundang setan. Ya, dilihat. Yang dekat ulama, yang dekat sama majelis taklim. Ya, yang dekatnya pas jadi wali kota dan belum jadi. Ada yang dekatnya pas mau pilkada doang hadirin. Habis gitu jauh lagi enggak. Kita cari orang yang benar-benar cinta ulama, cinta agama. Dengannya insya Allah akan berkah ini negeri kota Samarinda. Amin ya Rabbal hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Buktikan kecintaan kita kepada baginda Muhammad. Majelis ini udah bukti. Majelis ini udah bukti. Kita ngeluarin duit buat Rasulullah. Kita ngeluarin waktu buat Rasulullah. Kita ngeluarin harta buat Nabi Muhammad. Kita ngeluarin tenaga buat Rasulullah. Apalagi panitia-panitia ini, Masya Allah hadirin.
Kada bisa, ini ulun yakin. Panitia ini mau yang ada di sound, mau bagian apa ini. Mereka yang paling banyak bagiannya dari peringatan Maulid Nabi. Mereka kadang nggak ada dibayar. Saya pernah hadirin ketemu teman saya Habib Mundir yang punya majelis Rasulullah. Dia bikin majelis di Monas yang ada ratusan 100 ribu. Malam dia bahagia bisa ngumpulin umat Nabi Muhammad sebegitu banyaknya. Dia menyangka bahwa dia pasti membuat bahagia Rasulullah. Rasul bakal senyum bangga dengan saya. Tidur mimpi ketemu Rasul. Rasul senyum bangga, dia senang hatinya. Kemudian tanya beliau ke Rasulullah, ya Rasulullah, malam ini apakah kami sudah mampu membuatmu bahagia? Kata Rasulullah, bahagia. Lebih-lebih buat kru yang masang umbul-umbul, yang masang karpet. Mereka kada dilihat. Kalau yang di depan ini Masya Allah, kelihatannya Masya Allah, di depan orang lihat semua. Bisa riak. Bisa amalnya bukan karena Allah. Tapi yang pasang karpet siapa mau riak hadirin? Siapa mau sombong? Nggak ada. Lillahi ta'ala dia karena Allah. Makanya ulun sering ngomong. Kru ini bagiannya dari Rasulullah lebih besar daripada yang duduk di sini. Duduk di sini ini banyak riaknya, banyak semua. Tapi ikhlasnya adalah mereka. Udah gitu kada dapat apa-apa. Makanya kalau ada orang bikin maulid, datengin. Apa yang mampu untuk kita lakukan. Punya uang, tenaga. Ada orang bikin maulid, minimal kita share fotonya. Supaya kita dapat pahala orang peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin cukup ulun sampaikan segini. Karena pian kelihatannya sudah capek, betul? Belum? Ya, pian duduk, yang berdiri capek hadirin. Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu yang telah berbuat dolim kepada para habaib ya Allah. Membiarkan 1 jam berdiri ya Allah. Ampuni mereka semua ya Allah. Semoga semuanya bisa membuat bahagia hati Nabi Muhammad. Semoga majelis ini kelak sebagai modal kita mendapat senyuman Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.